Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di layanan bimbingan teknologi informasi dan komunikasi. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari kita mempelajari dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi yaitu agar kita dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk sesuatu yang bermanfaat dan positif. Untuk lebih jelasnya silahkan disimak pada video berikut ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat seiring berjalannya waktu dapat mempengaruhi cara pandang seseorang. Dengan kemudahan yang didapat dengan adanya perkembangan TIK, seseorang dapat memanfaatkan perkembangan tersebut untuk sesuatu hal yang positif ataupun dapat menyebabkan dampak yang negatif. Yang pertama kita akan mempelajari tentang dampak positif teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perkembangan TIK saat ini, dampak positif yang dapat dirasakan antara lain adalah sebagai media komunikasi. Banyak perusahaan berlomba-lomba membuat sebuah aplikasi sebagai media komunikasi. Ada WhatsApp, ada Telegram, ada Signal, dan masih banyak lagi. Dimana dulu sebelum berkembang pesat seperti saat ini, untuk berkomunikasi orang harus antri di sebuah warung telepon. Atau setelahnya, sebelum ada WhatsApp, Telegram, dan lain-lain, untuk telepon kita harus membayar mahal menggunakan pulsa. Untuk saat ini, kalau kita mempunyai kuota internet, kita tidak hanya bisa chatting atau mengirim pesan teks, telepon, tetapi kita bisa juga langsung bertatap muka dengan orang yang akan kita hubungi, yaitu dengan fitur video call tanpa ada batasan waktu dan juga daerah. Asalkan kita sama-sama mempunyai kuota internet, kita bisa saling berkomunikasi secara langsung. Yang kedua, sebagai media pertukaran data. Sekarang ini pertukaran data dengan memanfaatkan TIK, kita bisa menggunakan yang namanya email ataupun newsgroup, dan juga media sosial seperti WhatsApp ataupun Telegram. Kita juga bisa menggunakan website yang merupakan jaringan berbasis web. Jadi pengguna internet yang ada di mana saja, bahkan di seluruh dunia, dapat melakukan proses tukar data dengan cara yang lebih cepat. Sekarang kita bisa langsung kirim berupa software melalui email ataupun Google Drive. Yang ketiga, sebagai media mencari informasi. Dengan perkembangan TIK saat ini, kita bisa mencari informasi di mana saja dan kapan saja melalui internet. Seperti mencari sebuah lowongan pekerjaan, berita, dan lain-lain, kita tidak perlu lagi membeli sebuah koran. Kita bisa akses melalui smartphone kita. Yang keempat, memudahkan orang untuk melakukan bisnis atau membuka peluang bisnis baru. Dalam dunia perdagangan biasanya mendengar istilah yang namanya e-commerce atau perdagangan secara elektronik. E-commerce sendiri ada perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi terutama internet, yaitu memungkinkan pelaku usaha dengan jarak yang jauh untuk saling berkomunikasi dan dengan biaya yang terjangkau. Banyak sekali e-commerce yang muncul pada saat ini seperti Shopee, Bukalapak, ada OLX, dan itu semua kita bisa ikut berpartisipasi atau jualan di situs tersebut, dan itu memudahkan untuk seseorang untuk melakukan usaha atau mengembangkan bisnisnya melalui online. Selanjutnya bisa meningkatkan layanan informasi kesehatan jarak jauh. Jadi untuk berkonsultasi dengan seorang dokter, kita tidak harus datang ke praktek dokter tersebut, tapi bisa melalui aplikasi online, yaitu yang dinamakan telemedicine. Di sini ada beberapa aplikasi telemedicine seperti Aldo Dokter, Klinik Dokter, Good Dokter, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya yaitu memperbaiki pendidikan melalui e-learning.
Dengan adanya TIK, pembelajaran tidak harus dilaksanakan dengan tatap muka. Seperti sekarang ini, dengan adanya pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara daring. Itu adalah salah satu dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi, yaitu guru dan siswa bisa berkomunikasi melalui sebuah aplikasi pembelajaran. Itulah yang dinamakan e-learning. Itulah beberapa dampak positif TIK yang harus kalian ketahui. Sekarang kita akan membahas dampak negatif dari TIK. Yang pertama yaitu mendorong munculnya kejahatan jenis baru atau cybercrime. Kejahatan cybercrime ini banyak bermunculan, yaitu seperti pencurian data, pembobolan ATM atau rekening bank. Itu semua karena orang yang mempunyai ilmu dalam dunia IT tapi memanfaatkannya untuk hal-hal yang negatif. Jadi kita harus berhati-hati dalam menyimpan atau mempublikasikan data kita. Yang kedua, mempermudah masuknya nilai-nilai budaya asing yang negatif. Dengan mudahnya mengakses informasi ke penjuru dunia, kita harus pintar memilah-milah mana budaya yang positif ataupun negatif. Yang positif bisa kita ikuti, yang negatif jangan diikuti atau tinggalkan. Dampak negatif yang ketiga yaitu penyebaran karya-karya pornografi. Ini masih ada hubungannya dengan yang nomor 2, yaitu dengan mudahnya akses di internet. Banyak sekali pornografi yang disebarluaskan melalui media internet. Jadi kita harus memfilter atau menyaring mana informasi yang berbau pornografi jangan diklik ataupun di-share. Yang keempat, mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan. Dengan adanya all shop atau online shopping, banyak seseorang yang melakukan tindakan pemborosan dengan tidak kontrol dalam hal berbelanja. Yang selanjutnya yaitu memperluas perjudian atau judi online. Selain pornografi, perjudian pun meluas. Dengan koneksi tanpa batas ke seluruh penjuru dunia, para penjudi tidak perlu lagi mendatangi tempat khusus perjudian seperti judi bola ataupun kasino. Nah, itulah beberapa dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. Saya harap kalian memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan kalian. Jadi kalian bisa memanfaatkan perkembangan TIK untuk sesuatu hal yang bermanfaat dan positif, serta membuang atau mengabaikan sesuatu hal yang negatif. Sekian untuk materi tentang dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.